guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Amel Z di Counter Makmur Jaya Sale, grosir aksesoris HP dan voucher internet. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi seputaran tips dunia perkonteran atau bagi teman-teman yang baru aja membuka usaha konter sebagai seorang pemula. Nah, pastikan untuk teman-teman untuk ketinggalan tips dan informasi yang bermanfaat lainnya, untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini supaya channel ini terus berkembang dan terus maju. Di video kali ini kita akan membahas cara memulai usaha konter untuk pemula ya. Pastikan teman-teman untuk menyimak sampai tuntas dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Nah, jadi cara memulai usaha perkonter itu tidaklah sesulit yang dibayangkan dan tidak harus menguras kantong untuk membuat anggaran dana untuk membuka suatu usaha konter pulsa. Nah, tentu saya pribadi kami dulu membuka usaha konter untuk barang-barang yang ada di belakang saya ini semuanya dulu tidak ada alias kosong. Kami hanya bermodalkan 2 etalase atau kami di sini nyebutnya styling yang berisikan voucher-voucher dan aksesoris yang kala itu hanya 1 ataupun 2 piece setiap itemnya. Nah, jadi teman-teman, saya akan memberikan tipsnya cara memulai usaha konter sebagai seorang pemula. Tips yang pertama, teman-teman itu mulailah dengan modal yang ada, mulailah dengan apa yang ada dan jangan banyak pikir ya. Karena kalau kita mau buka usaha itu kan pasti mikir gimana kalau misalnya konternya nggak jalan, gimana supaya pembeli rame, gimana supaya menutupi untuk biaya sewa ruko dan lain-lain. Nah, jadi jangan banyak pikir, teman-teman itu mulailah dengan yang ada, mulailah dengan tekad, mulailah dengan niat, karena modal awal itu sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Tips yang kedua, teman-teman itu harus menyiapkan sejumlah dana untuk membeli barang dagangan dan menyiapkan tempat. Apakah kita akan membukanya di teras rumah? Apakah kita akan membukanya di outlet kecil ataupun kita harus membukanya di ruko yang besar? Jadi untuk dana yang teman-teman perlu siapkan di sini sebenarnya enggak terlalu banyak. Seperti yang saya katakan di awal, tidak harus menguras kantong. Nah, sebelumnya saya pernah bahas di video sebelumnya, membuka usaha konter dengan budget 2 juta rupiah itu udah full set, udah semua lengkap. Buat teman-teman yang mau nonton videonya, langsung klik aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Nah, jadi kita itu bisa memulai usaha konter itu dengan budget 2 juta, dengan budget 5 juta, dengan budget 10 juta sesuai dengan anggaran dana teman-teman, tanpa harus memaksakan diri untuk harus perfect ya. Harus beli rak ini, harus beli rak itu, tempara ini, rak itu, segala macam. Itu di stop dulu ya untuk tahap awal ketika ingin membuka usaha perkonteran ya. Jadi teman-teman itu mulailah dengan modal yang ada tanpa harus memaksa. Tips yang ketiga, teman-teman itu harus mencari lokasi yang strategis. Nah, jadi di sini ada 2 tipe lokasi yang strategis yang menurut saya alami sebagai pelaku usaha konter. Nah, lokasi strategis yang pertama itu teman-teman itu bisa berada di pinggir jalan, pasar raya, pasar besar, jalan besar. Nah, tapi teman-teman harus melihat kondisinya. Ada beberapa kondisi yang pasar besar itu tidak cocok untuk membuka suatu usaha. Contohnya di pasar jalan besar yang hanya satu arah, apalagi tidak memiliki lahan parkir yang hanya dilintasi oleh truk besar, mobil besar, itu lokasinya kurang cocok untuk buka usaha konter. Lokasi yang strategis di sini adalah lokasi yang bisa dikatakan di pasar besar, yang selalu dilintasi oleh banyak orang. Dan di pasar besar itu di sekitarnya banyak yang berdagang ataupun banyak yang berjualan, mulai dari sembako, makanan, dan lain-lain. Nah, itu lokasi yang cocok untuk membuka usaha. Atau teman-teman juga bisa buka usaha di dalam gang, asalkan di tempat itu padat dengan penduduk, banyak sekali penduduknya itu padat penuh. Jadi itu bisa menjadi lokasi yang berpotensi untuk kita membuka usaha. Nah, dan lokasi strategis lainnya teman-teman itu pilihlah dan cari lokasi untuk membuka usaha konter itu dekat dengan kantor, dengan sekolah, dengan kampus ataupun instansi lainnya yang memang lokasinya itu potensi rame dan akan mendatangkan banyaknya pembeli. Oke, tips yang keempat, desain tampilan toko teman-teman itu supaya terlihat menarik dan nyaman. Nah, jadi kita harus perhatikan cara menyusun etalasenya, cara meja kasirnya,
cara tempat duduk customer di mana, apakah kita menyediakan kursi atau enggak. Terus harus memberikan yang namanya kenyamanan. Tips yang kelima, teman-teman itu bisa buat media promosi sebagai sarana yang pertama mengenalkan kepada masyarakat identitas toko teman-teman itu, mulai dari menjual apa aja, aksesorisnya dari mana aja, kabel datanya, chargernya, handsetnya, anti gorosnya, semuanya. Terus menyediakan yang namanya juga pengisian pulsa, token listrik, PPOP, tagihan bulanan, e-wallet, top up game, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman itu buatlah media promosi seperti yang saya katakan tadi. Nah, media promosi yang bisa teman-teman buat itu nggak perlu mahal-mahal sih. Kalau untuk budget 100.000 cukup, ataupun budget untuk satu sepandu aja dengan budget 20.000, 30.000 juga cukup. Hanya perlu disesuaikan dengan dana pribadi. Nah, jadi media promosi tadi itu juga bisa berupa sebagai sarana marketing supaya menarik calon customer yang melintasi toko kita. Kita bisa buat spanduk, neon box, papan nama toko, brosur, stiker, dan masih banyak lainnya media promosi yang bisa kita ciptakan untuk mendatangkan banyaknya pembeli dan memberikan identitas konter teman-teman itu kalau toko yang teman-teman buka itu lengkap sekali ya. Dan tips selanjutnya, teman-teman perlu yang namanya berinovasi dan belajar strategi marketing ataupun strategi pemasaran. Nah, jadi kita itu harus berinovasi, harus update dengan perkembangan teknologi, apa aja, mulai dari apa aja barang yang dibutuhkan oleh customer, terus apa aja yang harus kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan customer. Terus kita juga harus mempelajari strategi marketing. Kita bisa menganalisa kompetitor ataupun memperhatikan di sekitar kita. Terus kita juga harus mempunyai value, apa yang membedakan toko kamu dengan toko yang lain ya. Jadi apakah di toko kita itu memberikan kupon setiap kali pembelian, ataupun kita bisa mengadakan promosi produk-produk tertentu ketika kita menjalankan suatu usaha perkonteran ya. Nah, jadi kita harus berinovasi dan mempelajari yang namanya strategi marketing ya, untuk kita tetap bertahan di sengitnya persaingan. Nah, dan tips terakhir teman-teman, tetaplah ikhtiar, berdoa, dan berusaha, karena sejatinya usaha bisa dikopi tapi rezeki tidak bisa dipaste. Nah, oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Pastikan teman-teman untuk subscribe channel ini supaya bisa memberikan tips-tips yang bermanfaat yang tentunya pasti teman-teman butuhkan untuk perkembangan konter teman-teman. Sama seperti saya dulu, saya juga mencari informasi sana sini dan terus belajar hingga saat ini saya masih belajar. Nah, oke guys, terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Amel Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.